Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Selanjutnya sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita bersama Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sobat muda yang berbahagia, untuk mengawali video ini, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada sahabat muda sekalian. Pernahkah sahabat muda itu merenung, memandangi dunia, berpikir tentang bumi beserta isinya? Untuk siapakah kemudian bumi dan isinya ini diciptakan? Dan kenapa kemudian bumi ini diciptakan? Nah, pernah tidak berpikir seperti itu? Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal itu, yaitu untuk siapa sebenarnya bumi beserta isinya itu diciptakan dan dalam rangka apa bumi dan seisinya itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Jadi Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi beserta isinya itu untuk kita semua, yaitu untuk kita manusia. Nah, di situ disebutkan, ayat itu menjelaskan bahwasanya bumi beserta isinya ada pohon-pohon, ada udara, kemudian ada air di dalamnya, ada mineral, ada sumber daya yang lain, minyak, batu bara, dan macam-macam. Itu sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, bukan untuk yang lain. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua, memberi pandangan kepada kita semua tentang satu sikap, yaitu afirmatif terhadap dunia. Bukan sebaliknya, yaitu sikap yang memandang negatif terhadap dunia, sehingga kemudian ketika kita memandang negatif terhadap dunia, maka kemudian kita menjauhi dunia itu. Ayat ini memberikan pandangan kepada kita bahwasanya dunia itu bukan untuk dijauhi, karena dunia itu atau bumi beserta isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rahmat darinya. Untuk apa? Untuk dikelola. Untuk dikelola oleh manusia. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan malah sebaliknya kita menjauhi kehidupan dunia ini. Nah, kemudian pertanyaannya sahabat muda sekalian, bagaimana cara kita mengelola bumi beserta isinya? Maka ada sebuah perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwasanya siapa yang menginginkan dunia atau siapa yang menginginkan agama, maka bisa dia peroleh dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia atau kebaikan dunia, maka bisa juga ia peroleh dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebaikan keduanya, yaitu kebaikan agama dan juga kebaikan dunia, maka dia bisa memperolehnya pula dengan ilmu. Nah, jadi kata kuncinya adalah ilmu. Kalau kita kepengen keberhasilan di dunia, maka kita harus punya ilmu dunia. Kalau kita kepengen keberhasilan di akhirat, maka kata kuncinya adalah kita harus punya ilmu agama. Jadi kata kunci yang paling utama adalah ilmu. Nah, dari sini saya kutipkan dari tafsir At-Tanwir, tafsirnya Muhammadiyah. Di situ disebutkan kita sebagai umat muslim itu semestinya tidak membeda-bedakan ilmu. Dalam artian misalnya,
ilmu agama itu ilmu yang wajib dicari oleh semua orang. Tetapi kalau ilmu dunia itu nggak wajib dicari. Nah, itu namanya membeda-bedakan ilmu. Dan dalam tafsir At-Tanwir itu disebutkan kita itu semestinya tidak harus atau tidak boleh membeda-bedakan ini ilmu dunia yang tidak wajib mencarinya dan ini ilmu agama yang wajib untuk mencarinya. Jadi semua ilmu harus kita yakini bahwasanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan semua ilmu itu harus kita tuntut, harus kita cari sebagai syarat daripada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu saya kutip dari tafsir At-Tanwir, tafsirnya orang Muhammadiyah. Dan ini sejalan dengan doa kita yang kita lantunkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik dan berikanlah kepada kami kehidupan akhirat yang baik. Jadi kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya meminta untuk kehidupan akhirat yang baik, tapi kita juga berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia yang baik. Dan caranya telah disebut di awal tadi, caranya adalah dengan menguasai ilmu dunia. Tidak membeda-bedakan ilmu dunia dan ilmu agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk sahabat muda sekalian. Kurang lebihnya saya maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.